Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta seminar yang saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Dona Andora, yang mana saya merupakan pemateri pembanding pada siang hari ini. Tidak lupa-lupanya saya mengingatkan kepada peserta seminar untuk tetap stay di rumah, stay home. Kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, yaitu tetap di rumah, karena sekarang sedang marak-maraknya virus corona atau COVID-19. Nah, untuk seminar kita pada hari ini, kita akan membahas tentang administrasi peserta didik, yang mana saya secara lebih mendalam akan membahas tentang pentingnya administrasi peserta didik di sebuah sekolah. Nah, untuk pembahasan kita yang pertama adalah pembahasan pertama, yaitu sebelum kita memahami bagaimana pentingnya administrasi peserta didik di sebuah sekolah, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari administrasi peserta didik. Nah, bagaimana POAK, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, yaitu bagaimana cara mengatur, mengelola, dan mengkontrol suatu pelaksanaan kegiatan agar apa yang telah kita targetkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana kita sebelumnya, dan rencana kita tersebut berjalan dengan efisien dan juga efektif. Nah, itu adalah pengertian dari administrasi. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian kedua, yaitu peserta didik. Nah, pengertian peserta didik di sini merupakan objek atau yang menjadi murid di sebuah sekolah. Nah, untuk dalam pelaksanaan pendidikan, peserta didik merupakan objek utama dalam memberikan ilmu pengetahuan, yang mana dalam pengelolaannya, kita dalam pengaturan peserta didik tersebut, kita harus mengatur peserta didik tersebut mulai dari dia masuk sekolah sampai dia menamatkan kuliahnya, menamatkan sekolahnya, maaf. Nah, dari pengertian yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian administrasi peserta didik. Pengertian dari administrasi peserta didik merupakan pengaturan, pengelolaan, dan juga pengkontrolan bagaimana seorang peserta didik mulai memasuki sekolah, di mana itu tahap pendaftaran, bagaimana dia diterima di suatu sekolah, dan juga tahap dia sedang sekolah, yaitu bagaimana proses belajarnya, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuannya, dan juga tahap akhir, yaitu tahap bagaimana dia meluluskan pendidikannya. Nah, di sanalah terdapat proses pelaksanaan administrasi peserta didik. Nah, itulah pengertian dari administrasi peserta didik. Materi yang kedua, yaitu proses pelaksanaan administrasi peserta didik. Dalam pelaksanaan administrasi peserta didik, tentu terdapat proses-proses pelaksanaan administrasi, di mana dalam pelaksanaan administrasi peserta didik ini terdapat 3 proses dalam pelaksanaan administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu tahap penerimaan siswa. Nah, dalam tahap penerimaan siswa ini diatur dan dikelola bagaimana tata cara penerimaan siswa yang untuk masuk ke dalam satu sekolah. Ditetapkan bagaimana sistem seleksinya, ditetapkan berapa kuota yang akan diterima dalam pelaksanaan administrasi, dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Nah, selanjutnya tahap kedua yaitu tahap pembelajaran. Apabila seorang siswa telah diterima di suatu sekolah, maka tahap selanjutnya yang dia laksanakan adalah tahap pembelajaran, di mana dia mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan yang akan diperolehnya selama berapa tahun masa dia melaksanakan pendidikan. Misalnya untuk siswa SMP, dia akan melaksanakan tahap pembelajaran selama 3 tahun, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMP. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap ketiga. Di tahap akhir ini yaitu pengaturan dan pengelolaan peserta didik, bagaimana dia menamatkan pendidikannya, dan bagaimana administrasi sekolah dalam mengatur dan mengelola tata kelola data dari siswa yang telah menamatkan pendidikannya tersebut. Pada bahasan inti kita pada seminar kali ini, yaitu tentang pentingnya administrasi peserta didik di sekolah. Nah, dalam pelaksanaan administrasi peserta didik, tentu pihak sekolah mengetahui apa itu pentingnya administrasi peserta didik di sebuah sekolah. Nah, di sini saya telah membuat 3 poin penting mengapa administrasi peserta didik itu diperlukan di sebuah sekolah. Yang pertama, untuk pentingnya administrasi peserta didik di sekolah, yaitu dapat mengetahui bagaimana dan kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh peserta didik tersebut.
Dengan adanya administrasi peserta didik, tentu sekolah akan mengetahui apa saja keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Baik data tersebut diperoleh oleh sekolah melalui catatan-catatan dulu ketika dia hendak memasuki sekolah, baik dia ketika dalam melaksanakan pembelajaran, di sanalah diketahui oleh guru bagaimana keahlian siswa tersebut. Misalnya dia ahli dalam bidang matematika. Nah, untuk guru tersebut dapat mengikut sertakan anak tersebut untuk mengikuti lomba matematika. Nah, untuk pentingnya administrasi peserta didik yang pertama itu adalah yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk pelaksanaan atau pentingnya administrasi peserta didik yang kedua yaitu sekolah memiliki data yang penting terkait dengan peserta didik mulai dari dia awal masuk sekolah hingga dia menamatkan sekolahnya. Nah, dalam pelaksanaan administrasi peserta didik ini, sekolah memiliki data atau memiliki informasi terkait dari peserta didik tersebut mulai dari dia mulai masuk sekolah sampai dia menamatkan sekolahnya. Dengan data yang dimiliki tersebut, sekolah akan lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan administrasi peserta didik yang baik agar siswa tersebut ketika dia masuk ke dalam suatu sekolah dan ketika dia menamatkan diri dari sekolah tersebut, dia dapat mendapatkan perubahan baik itu dari segi sikap ataupun perilaku dan juga pengetahuan dari peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya untuk pentingnya administrasi peserta didik yang ketiga yaitu dapat mengetahui kualitas dan kuantitas peserta didik. Untuk mengetahui kualitas peserta didik, sekolah dapat mencatatkan atau menambahkan catatan-catatan kecil tentang keahlian yang dimiliki oleh seorang siswa tersebut. Misalnya dia ahli dalam bidang fisika atau kimia atau ahli dalam bidang tari, sekolah dapat mencatatkan dalam biodata siswa tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kuantitas peserta didik. Kuantitas peserta didik ini, kuantitas lebih sering disebut dengan jumlah, yang mana apabila sekolah telah melaksanakan administrasi peserta didik, dia akan mengetahui berapa orang jumlah siswa yang akan dikelolanya dalam kurun waktu 1 tahun ataupun 3 tahun. Demikianlah penyampaian materi seminar dari saya. Saya telah menjelaskan bagaimana pentingnya administrasi peserta didik di sebuah sekolah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dalam seminar kali ini dapat bermanfaat bagi peserta seminar, dan tidak bosan-bosannya saya ingatkan untuk kita sebagai peserta seminar ataupun kita sebagai warga negara yang baik untuk tetap di rumah atau stay home, karena sekarang sedang marak-maraknya virus COVID-19 atau virus corona, dan kita tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap stay di rumah. Demikian pesan dari saya, semoga materi seminar yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi peserta seminar. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.